Lu tunggu sebulan lagi, Mulyono gue jeblosin ke penjara. Amin. Lu aminnya nggak serius. Setuju gak? Setuju gak? Semua yang terlibat saudara, Mulyono, apa siapa lagi, Mulyene, Mulyono, semua seret saudara. Saudara siapapun saudara, rezim sekarang ini yang terlibat korupsi, yang seenak-enaknya nabrak undang-undang, yang melanggar konstitusi, yang korupsi besar-besaran, yang membuat rakyat susah, kita seret rame-rame, jebloskan mereka semua ke penjara saudara. Takbir. Siap berjuang, siap berjuang, siap jebloskan mereka ke penjara. Takbir. Udah nggak usah pakai ribut lagi, betul? Rizik Syihab atau yang kerap disapa Habib Rizik mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 September 2004. Gugatan perbuatan melawan hukum berupa dugaan rangkaian kebohongan Presiden Jokowi selama periode 2012 sampai 2024 itu didaftarkan oleh kuasa hukumnya, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau TAMA. Jakarta Pusat kemudian diterima dengan nomor 611. Jadi sudah resmi diterima, tinggal nanti prosesnya kita tunggu dari pihak pengadilan, proses dari formil pengadilan tersebut nanti. Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Kedua, bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan lebih berbahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana, dan juga prasarana dari ketatanegaraan. Ketiga, bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti kebohongan mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S Jokowi atau gugatan 30 September terhadap Jokowi. 4. Bahwa gugatan tersebut berisi fakta-fakta tentang rangkaian kebohongan Jokowi yang diantaranya 1. Kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh atau 5 tahun tidak akan menjadi kutu loncat. Kedua, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Ketiga, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau asing. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Yang keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi dan rangkaian kebohongan Jokowi lainnya. Kelima, bahwa telah nyata semua pernyataan Jokowi tersebut hanyalah merupakan kebohongan, sehingga dalam petitum gugatan yang kami mintakan diantaranya 1. Menghukum Jokowi untuk membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2024 atau selama Jokowi menjabat sebagai presiden, untuk disetorkan kepada kas negara. Kedua, memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Keenam, walaupun gugatan yang kami ajukan tidak sebanding dengan kerusakan dan kerugian negara akibat rangkaian kebohongan Jokowi, akan tetapi langkah konkret kami ini kami lakukan untuk mengingatkan kepada para penguasa yang akan datang dan seluruh pemangku kebijakan yang berlaku di Republik ini untuk supaya jujur dalam mengemban amanat rakyat, dalam mengemban amanat rakyat seluruh Indonesia
yang dibebankan kepada mereka. Demikian press release ini kami sampaikan semata-mata guna terciptanya keadilan dan membersihkan sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jakarta, 30 September 2024. Atas nama para penggugat: 1. Habib Rizik Syihab. 2. Majen TNI Purnawirawan Sunarko MD. 3. Eko Santoyo SHMH. 4. Saudara Edi Mulyadi. 5. Dr. Andes Haji Muhammad Mursalim R. 6. Bapak Marwan Batubara. 7. Munarman Sarjana Hukum. Demikian tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK diwakili oleh saya Aziz Yanuar, Ahmad Ardiansah, Wisnu Rakadita, Hujatul Baihaqi, Dwi Heriadi, Reynaldi Saputra, Muhammad Haryadi Nasution, Heri Arianto, Anwar Kumar, Dede Agung Wardana, Sumadi Atmaja, dan Diving Safni Esa. Demikian rilis yang saya sampaikan. Kami akan distribusikan kemudian rilis ini untuk kemudian bisa disebarluaskan dan disampaikan kepada masyarakat. Bapak jangan sok tahu, ya. Jangan sok tahu, oke? Ngutang, saya ngutang tapi sampai 8.000 triliun, mikir nggak anak cucu yang nanggung. Mau dua mana mikir ke situ. Bapak, VT saya banyak loh yang mengungkap tentang hutang negara, ya. Bahkan kalau saya live, saya selalu bahas tentang hutang negara. Ya, mungkin Bapak yang tidak paham tentang hutang negara. Saya akan jelaskan sekali lagi, ya. Mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan, supaya apa? Bapak tidak menyebar hoax, ya. Bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah, ya. Supaya juga menambah pengetahuan Bapak tentang hutang negara, ya. Mudah-mudahan saja penjelasan saya nanti membuat Bapak agak terbuka matanya, kupingnya, ya, pikirannya, wawasannya. Jadi begini Pak, hutang negara, setiap negara ingin mengajukan hutang kepada IMF atau World Bank, gitu ya, atau kepada negara-negara lain, gitu ya, kepada negara-negara yang mau memberikan hutang, maka harus disepakati oleh wakil-wakil Bapak. Di mana? Di DPR RI. Ya. Bentuk negara kita memang mempunyai aturan seperti itu. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya, apalagi perkara hutang sendirian. Jadi harus dinegosiasikan dengan DPR. Dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang, ya, yang mana pembayarannya, cicilannya itu melebihi 60% dari penghasilan negara. Ya. Nah, saat ini sejak Bapak Jokowi menjadi presiden, hutang negara kita itu tidak lebih dari 35%. Artinya jauh di bawah batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI, yaitu 60%. Artinya apa? Kita masih berada di ambang aman. Ya. Dan saat ini Indonesia terkenal sebagai negara yang hutangnya sedikit. Dibanding dengan Jepang, Amerika yang sampai 200% dari PDB-nya, Jepang sampai 210%, kemudian negara-negara lain, ya, bahkan tetangga-tetangga kita, Singapura, hutangnya itu banyak Pak. Berbeda dengan kita hutangnya sedikit. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH dan sebagainya itu. Ya, Bapak harus tahu. Jadi kalau Bapak bilang hutangnya sampai 8.000 triliun itu, seandainya saat ini hutang kita 8.000 triliun, itu sedikit Pak. Dibanding dengan PDB kita tuh sudah banyak sekali. Itu jumlahnya cuma 35% dari penghasilan kita, penghasilan negara maksudnya. Ya Pak? Jadi masih di ambang batas wajar. Anak cucu kita nanggung. Tidak Pak, dulu juga gitu. Katanya Pak Harto berhutang banyak sampai 20.000 triliun, nanti anak cucu nanggung. Saya tidak merasa menanggung. Saya sudah dewasa, sudah besar, sudah tua setua ini. Tidak pernah saya merasa menanggung beban hutang negara, tidak.
Itu kan hanya kiasan-kiasan yang diberikan oleh orang-orang yang membenci pemerintah. Ya, jadi mereka membuat rumor-rumor seperti itu supaya apa? Supaya kita membenci pemerintah. Kan gitu. Kita awam, orang awam tidak pernah diberikan pemahaman tentang hutang negara. Sehingga yang ada di pikiran kita, hutang, negara berhutang, nanti anak cucu kita akan membayar. Tidak, Pak. Ya, selama pemerintahan itu baik, memberikan kesejahteraan kepada kita, memberikan gaji UMR yang pantas, ya, kemudian memberikan peluang-peluang untuk usaha sehingga kita punya penghasilan setiap bulan dan memberikan lowongan-lowongan pekerjaan yang sangat banyak, maka kita tidak terbebani oleh hutang negara, Pak. Ya, apalagi sekarang pemerintah sudah membuka banyak sekali lowongan dengan dibukanya smelter-smelter, proyek-proyek hilirisasi, itu akan membuka ratusan ribu lowongan pekerjaan, Pak, buat bangsa Indonesia, dan itu akan menjadi penghasilan yang akan dinikmati dan sehingga kita tidak dibebani oleh hutang itu. Hutang negara tidak dibebani, Pak. Jadi Bapak jangan sok tahu, ya. Jangan sok tahu, oke. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri kalian.